Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sustika Widyati dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya ingin mempresentasikan meningitis. Yang pertama ada definisi meningitis. Meningitis merupakan radang pada membran yang menghubungi otak dan sumsum tulang belakang, yang secara kesatuan disebut meningen. Radang tersebut dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau mikroorganisme lain. Jika disebabkan oleh bakteri, meningitis dapat merusak otak dan menyebabkan kematian. Sedangkan jika disebabkan oleh virus, meningitis dapat beresiko gejala yang lebih ringan. Anak-anak, remaja, dan atau orang-orang yang berusia muda lebih rentan beresiko terkena penyakit meningitis ini. Kondisi ini juga dapat menimpa orang dewasa, terutama pada mereka yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lemah. Meningitis dikenal juga dengan radang selaput otak. Penyebab meningitis yang utama itu adalah virus dan bakteri. Selain virus dan bakteri, meningitis juga disebabkan oleh hal lain, misalnya Cryptococcus yang disebabkan oleh infeksi jamur dan karsinomatosa yang berhubungan dengan kanker. Berikut ini adalah lebih lanjut mengenai beragam penyakit meningitis yang harus diwaspadai. Yang pertama ada meningitis virus. Meningitis virus adalah jenis meningitis yang paling umum. Virus dalam kelompok enterovirus menyebabkan 85% kasus. Ini lebih sering terjadi selama musim panas dan musim gugur. Gejala awal meningitis sama dengan flu. Virus dalam kategori enterovirus dilaporkan telah menyebabkan sekitar 10 sampai 15 juta kasus 15 juta terinfeksi per tahun. Namun hanya sebagian kecil orang yang terinfeksi virus tersebut yang akan mengembangkan menjadi meningitis. Virus lain yang dapat menyebabkan meningitis ini ada virus West Nile, influenza, virus mumps, HIV, mealis virus, herpes, dan Colti virus. Yang kedua ada meningitis bakteri. Meningitis bakteri menular dan disebabkan oleh infeksi dari bakteri tertentu. Infeksi bakteri penyebab meningitis ini bisa berakibat fatal jika tidak diobati dengan segera. Antara 5-40% anak-anak dan 20-50% orang dewasa dengan kondisi ini dilaporkan meninggal dunia. Ancaman meningitis bakteri ini hanya nyata bahkan dengan perawatan yang tepat. Jenis bakteri yang paling umum menyebabkan meningitis itu ada Streptococcus pneumoniae yang biasanya ditemukan di saluran pernapasan, sinus, rongga hidung, dan dapat menyebabkan apa yang disebut dengan meningitis pneumococcus. Yang kedua ada bakteri Neisseria meninitidis yang menyebar melalui air liur dan cairan pernapasan lainnya dan menyebabkan apa yang disebut dengan meningitis meningococcus. Yang ketiga ada influenza Haemophilus yang dapat menyebabkan tidak hanya meningitis tapi juga infeksi pada darah, radang tenggorokan, selutis, dan radang sendi menular. Yang keempat ada Listeria monocytogenes yang merupakan bakteri bawaan makanan. Dan yang terakhir ada Staphylococcus aureus yang biasanya ditemukan di kulit dan saluran pernapasan dan menyebabkan meningitis Staphylococcus. Yang ketiga ada meningitis jamur. Meningitis jamur adalah jenis meningitis yang paling jarang ditemui. Jenis meningitis ini disebabkan oleh jamur yang menginfeksi tubuh manusia dan kemudian menyebar dan mengalir dari darah ke otak atau ke sumsum tulang belakang.
orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah lebih mungkin mengembangkan meningitis jamur. Ini termasuk dengan kanker dan HIV. Jamur paling umum yang terkait dengan meningitis jamur meliputi Cryptococcus yang terhirup dari kotoran atau tanah yang terkontaminasi kotoran burung. Yang kedua ada Blastomyces, jenis jamur lain ditemukan di tanah. Dan yang ketiga ada Histoplasma yang ditemukan di lingkungan yang terkontaminasi kotoran kelelawar dan burung. Yang keempat ada meningitis parasit. Jenis meningitis parasit lebih jarang daripada meningitis virus atau bakteri. Meningitis parasit disebabkan oleh parasit yang dapat ditemukan di tanah, fases, dan pada hewan dan makanan seperti siput, ikan mentah, dan unggas. Salah satu jenis meningitis parasit yang dapat menyerang manusia yakni meningitis eosinofilik. Tiga parasit meningitis parasit yang bisa menyerang manusia yaitu yang ada tiga, yaitu Angiostrongylus prosionis. Yang kedua ada Baelissacaris prosionis. Yang ketiga ada Gnatostoma spinogerum. Meningitis parasit tidak ditularkan dari orang, melainkan meningitis dibawa oleh hewan atau bersembunyi di makanan yang kemudian dimakan manusia. Jika telur atau parasit tertelan, infeksi dapat terjadi. Yang kelima ada meningitis tidak menular. Meningitis non infeksius bukanlah infeksi, melainkan meningitis ini adalah jenis meningitis yang disebabkan oleh kondisi atau perawatan medis lain. Penyebab meningitis tidak menular termasuk lupus, kanker operasi otak, cedera kepala, kanker, dan atau efek samping obat-obatan tertentu. Yang selanjutnya ada gejala umum. Gejala umum meningitis itu ada banyak, yang diantaranya ada leher kaku, nyeri pada leher sampai dagu dan dada, terus demam, muntah-muntah, sakit kepala, kejang-kejang, bingung, rasa ngantuk yang nggak bisa ditahan, terus muncul bintik-bintik merah, nadinya cepat, terus lemas dan lesu. Kalau pada anak bayi itu nangisnya nggak berhenti-berhenti, terus mudah terkena penyakit, hilang selera makan, sulit bernapas, dan batuk-batuk. Pencegahan meningitis itu dapat dilakukan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang yang terinfeksi, menggunakan masker jika sakit, jangan berbagi makanan atau barang pribadi kepada orang lain, terus menghindari asap rokok dan istirahat yang cukup. Selain upaya-upaya di atas, bisa juga dengan vaksinisasi. Yang pertama itu ada vaksin pneumokokal untuk memberi perlindungan terhadap bakteri pneumokokal. Terus yang kedua ada vaksin HIV, itu melindungi dari Haemophilus influenza tipe B. Terus yang ketiga ada virus mensi yang melindungi dari bakteri meningokokal grup C. Terus ada vaksin MMR yang memicu meningitis, yang kondisi ini memicu meningitis seperti gunungan, campak, dan rubella. Terus ada lagi vaksin ACWY yang
melindungi pasien terhadap virus bakteri meningitis grup A, C, W, dan Y, dan ada meningitis vaksin meningitis B untuk melindungi pasien dari bakteri meningokokal tipe B. Terus pemberian vaksin disesuaikan dengan umur pasien. Konsultasikan juga kepada dokter vaksin apa yang tepat untuk kondisi tubuh. Tindakan fungsi lumbal dilakukan untuk mendiagnosa ada tidaknya meningitis. Jarum dimasukkan ke kanalis spinalis untuk mengambil sampel LCS yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang. LCS diperiksa di laboratorium medis. Penanganan pertama pada meningitis akut terdiri dari pemberian tepat antibiotik atau obat antivirus. Kortikosteroid juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya komplikasi karena radang yang berlebihan. Meningitis dapat mengakibatkan konsekuensi jangka panjang seperti ketulian, epilepsi, hidrosefalus, dan defisit kognitif, terutama bila tidak dirawat dengan cepat. Beberapa jenis meningitis misalnya yang berhubungan dengan meningococcus, Haemophilus influenza tipe B, pneumococcus atau infeksi virus mumps. Obat meningitis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada obat meningitis virus. Secara umum, radang selaput otak yang disebabkan oleh virus akan menunjukkan gejala yang lebih ringan, sehingga bisa ditangani dengan atau tanpa obat. Dalam beberapa kasus, meningitis virus akan membaik dengan sendirinya. Namun bila gejalanya kalau misalnya gejalanya udah ngeganggu, harus periksa ke dokter juga. Dan yang kedua ada obat meningitis bakteri. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan dampak kesehatan yang buruk. Salah satunya adalah sepsis. Sepsis ini infeksi pembuluh darah pasalnya. Sebelum sampai ke selaput otak, bakteri penyebab meningitis akan menyebar melalui pembuluh darah. Secara umum, pengobatan untuk radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri perlu dilakukan sesegera mungkin. Dalam kebanyakan kasus, gejala yang dialami cukup serius seperti pada meningokokal meningitis, sehingga membutuhkan penanganan darurat di rumah sakit. Sebagai langkah pengobatan awal, dokter perlu memberikan antibiotik suntik atau intravena. Jika antibiotik yang digunakan sebenarnya perlu menyesuaikan dengan bakteri penyebabnya. Tapi pada langkah penanganan pertama antibiotik yang diberikan seperti penisilin, ampicillin atau ceftriaxone, pengonsumsi antibiotik itu bisa 7-14 hari. Tapi dosisnya bisa berbeda-beda tergantung jenis bakteri yang menyebabkan meningitis. Untuk infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus grup B, antibiotik bahkan bisa diberikan 14-21 hari. Obat kortikosteroid
juga mungkin diperlukan untuk mengurangi pembengkakan di otak. Jenis-jenis antibiotik yang umumnya sebagai obat radang selaput otak itu ada cetirizine, terus ada fluoroquinolones seperti mosiflofaxacin, trofaloxacin, dan gavitolasin. Dan ada desamethasone. Terus ada pengobatan meningitis lainnya. Meningitis jenis ini bisa disebabkan oleh infeksi jamur. Untuk mengatasi diperlukan obat-obatan anti jamur seperti amphotericin B, itraconazole, fluconazole. Namun pengobatan radang selaput otak ini bisa memberikan efek samping yang serius. Oleh karena itu pengobatan menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium. Selain memberikan kortikosteroid untuk mengatasi peradangan pasien yang mengalami meningitis karena penyakit tertentu, juga harus mendapatkan obat yang mengobati penyakit penyebabnya. Misalnya meningitis misalnya penyebab meningitis oleh kanker, menjalani kemoterapi untuk mengobati kanker, dan mengonsumsi obat untuk menangani meningitis. Meningitis juga dapat disebabkan oleh penumpukan cairan di otak. Pada kasus yang parah, beberapa pengobatan meningitis lebih lanjut mungkin bisa diperlukan, seperti alat bantu pernapasan, obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah, operasi untuk pengangkatan sel yang rusak atau sel yang udah mati. Terus ada pengobatan luka di kulit yang diakibatkan oleh sepsis. Dan yang terakhir ada patofisiologi meningitis. Infeksi mikroorganisme terutama oleh bakteri dari tonsil, bronkus, saluran cerna. Di otak, mikroorganisme berkembang biak berbentuk koloni toksik yang dihasilkan oleh mikroorganisme melalui hematogen sampai ke hipotalamus. Volume pustula yang semakin meningkat dapat mengakibatkan peningkatan intrakranial. Desakan tersebut dapat meningkatkan rangsangan di korteks cerebri yang terdapat di pusat pengaturan sistem gastrointestinal, sehingga merangsang munculnya muntah. Ini juga dapat terjadi di gangguan pusat pernapasan. Peningkatan intraknial juga dapat berdampak pada munculnya fase eksitasi yang terlalu cepat pada neuron sehingga memunculkan kejang. Respon saraf juga tidak bisa berlangsung secara kondusif. Ini secara khusus, yang secara klinis dapat memunculkan respon patologis pada jaringan tersebut, seperti munculnya tanda Kernik dan Brudzinski pada Brudzinski. Dan ini adalah gambar patofisiologisnya.
Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Malik. Jelaskan secara patofisiologis mengapa penderita HIV beresiko terkena meningitis. Penderita HIV sangat rentan sekali terkena penyakit meningitis atau infeksi yang serius yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Hal ini bisa diakibatin dari jamur Cryptococcus neoformans yang berdiam di paru-paru dan menyebar ke darah, menyebar bersama darah ke sumsum tulang belakang dan otak. Sistem imun yang rendah pada penderita HIV juga akan memudahkan jamur masuk ke dalam tubuh. Akibatnya sekitar 5-8% penderita HIV itu rentan terkena penyakit meningitis. Penderita HIV yang terserang jamur ini akan mengalami pembengkakan dan peradangan pada otak, sehingga otak melemah, rusak, hingga menimbulkan rasa sakit di kepala. Jamur Cryptococcus neoformans juga bisa menyerang bagian paru-paru, ginjal, kulit, dan saluran kencing hingga kelenjar limpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.